Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku lalu mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Memang pertanyaan yang diungkapkan oleh seseorang yang mendengarkan firman Tuhan itu tentang memohon supaya dia dibela oleh Tuhan Yesus yang diangkatnya menjadi hakim, supaya istilahnya itu membuat saudaranya itu berbagi warisan dengannya. Itu yang dilakukan. Nah, tetapi Tuhan Yesus jawabannya sungguh luar biasa. Kalau orang itu tidak mendapatkan warisan, pikirannya adalah bagaimana cara untuk mendapatkan warisan itu terus-menerus, sehingga orang itu tidak akan ada suatu usaha untuk bisa mandiri hidupnya. Selalu mau, istilahnya itu dalam bahasa Jerman itu ngundat-undat gitu. Dalam bahasa Jermannya kan ngundat-undat. Bahasa Indonesianya apa? Pokoknya selalu berpikir soal itu. Bagaimana caranya? Seolah-olah dia juga mau mengeluarkan uang sebesar apapun untuk mendapatkan warisan itu. Justru dia kehilangan sesuatu. Nah, Tuhan itu mengatakan, jangan kita jatuh dalam ketamakan. Jangan hanya menggantungkan hidup pada harta. Kenapa? Karena harta tidak menjamin kehidupan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Ambil contoh. Ini ambil contoh ya. Kita melihat kalau itu koruptor besar, kebetulan dia tidak konangan, dan dia mati, sing layat tokeh enggak? Halo? Ya, kenapa? Karena dia yang layat banyak, karena dia butuh pendoa yang banyak. Butuh orang yang mendoakan dia yang banyak. Ada orang yang saleh, dia tidak kenal dengan banyak orang.
Kalau memberi derma, dia tidak pernah menampilkan dirinya. Dia mati karena yang dikenal adalah hanya orang sedikit. Yang layat sedikit pula. Kira-kira dia masih butuh doa yang banyak enggak? Kira-kira siapa yang diterima di surga? Yang koruptor atau yang orang yang sederhana, yang miskin itu? Halo? Yang kecil, yang sederhana itu. Yang layat kecil, dia tidak membutuhkan banyak pendoa karena hidupnya sudah baik. Nah, pertanyaan nakal. Kira-kira kalau kita mati, kita ingin dilayati banyak orang atau sedikit orang? Ini pertanyaan nakal. Maka saya mengatakan pertanyaan nakal, nggak perlu dijawab. Ya. Semua tergantung dari kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan mau mengatakan begini. Banyak orang itu, pokoknya semua orang itu pintar. Semua orang itu pintar. Walaupun itu lulus SD, dia tetap pintar. Buktinya apa? Coba kita bisa melihat kalau ada anak rapot SD-nya baik, pasti orang tua akan mengatakan, kamu pinter nak. SD saja dikatakan pinter, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi sarjana, semua pendek kata pinter. Betul? Semua orang pinter kan? Karena tidak boleh mengatakan, bodoh kamu, tidak boleh. Semua orang pinter. Hanya sekarang, apakah yang dilakukannya dan tindakannya itu memperlihatkan bahwa dia adalah orang pinter itu? Ini yang penting. Apakah tindakannya juga memperlihatkan bahwa dia orang pinter? Contoh, seorang koruptor, dia orang pinter enggak? Pinter, karena dia jelimet dalam memperhitungkan soal keuangan. Maka dia pinter. Tetapi tindakannya apakah memperlihatkan bahwa dia memang pinter juga dalam arti bijaksana? Tidak. Justru dia memperlihatkan tindakannya bodoh. Ambil contoh. Anda semua pinter. Lampu merah itu tanda apa? Berhenti. Siapa yang belum pernah misalnya itu melanggar lampu merah? Halo? Trotoar itu tempat orang berjalan, benar? Siapa yang seringkali pakai sepeda motor? Pernah enggak naik ke trotoar? Pinter enggak itu? Nah. Justru itu adalah orang pinter menghindari kemacetan, tetapi bodoh dalam tindakannya. Kita bisa melihat, maka Tuhan sebetulnya memperlihatkan bahwa kepandaian orang belum tentu itu menuntun orang melakukan kebijakan. Belum tentu. Nah, maka kita bisa melihat dalam memilah-milah, karena ini hal yang kompleks bagi manusia. Kita pinter karena yang diukur biasanya adalah intelektual, pikiran. Maka kalau pinter yang ini itu disebut dengan cerdas, dicecerdasi, gitu ya. Jadi gampang ya, pikirannya gampang kan, dicecerdasi, cerdas. Tetapi apakah orang yang pinter ini juga adalah orang yang pinter dalam arti spiritualitas? Apakah dia juga pinter dalam arti moral? Apakah dia juga pinter dalam arti dewasa kepribadiannya? Maka kita bisa melihat ini kompleksitas yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia. Nah, Tuhan sebetulnya mau mengajak kepada kita, kalau kita dalam hidup beriman ini, maka kita harus pinter segalanya. Tidak hanya pinter soal ini,
kalau pinter soal ini, kita gampang untuk menghafalkan doa, kita gampang untuk membaca doa. Tetapi belum tentu kalau kita belum dewasa soal spiritual, kita belum bisa mengungkapkan iman kita, kedekatan kita dengan Allah. Allah tetap kita rasakan jauh, walaupun doa kita panjang-panjang. Kita sudah menggunakan novena 3 kali atau 4 kali, doa novena terus menerus 9 kali kali 4 misalnya. Kita tidak akan ketemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan otak. Nah, ini ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Orang kaya yang dalam perumpamaan Tuhan ini adalah orang yang pintar, tetapi dia belum bijak. Ambil contoh. Kita belajar dari perumpamaan Tuhan ini. Dia orang yang kaya. Dia memikirkan untuk masa depannya. Dalam dia membuat gudang. Dia seorang kaya yang petani kebetulan ya. Petani kaya yang ingin panenannya itu bisa menjamin kehidupannya. Dia membuat gudang yang gede. Dia memperhatikan enggak tukang-tukang yang membuat gudang itu? Apakah dia perhatikan? Yang penting bagi dia adalah gudangnya bisa. Lalu pertaniannya bisa menghasilkan hasil yang banyak. Tapi dia memperhatikan enggak kehidupan para tukang-tukangnya? Bisa jadi dia justru menggunakan orang lain itu demi dirinya. Dia menginjak-injak orang lain itu demi dirinya. Sehingga dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan masa depan, tidak pernah memikirkan sesama, tapi yang penting adalah muda, kaya, tua, berfoya-foya. Karena dia tidak mengharapkan masuk surga, karena dia tidak percaya. Ini adalah praktek orang ateis praktis. Ateis praktis apa? Orang itu bisa berdoa kepada Tuhan, tapi tindakannya justru menjauhkan dirinya dari Tuhan. Orang itu sujud bertelut di hadapan Tuhan, doanya panjang-panjang, tetapi dalam tindakannya justru dia melakukan tindakan-tindakan yang menginjak-injak martabat manusia yang lain. Maka kita bisa melihat, ini adalah tindakan ateis praktis. Maksudnya, dalam praktek dia tidak memperlihatkan bahwa dia adalah orang beriman. Maka Tuhan menginginkan dalam tindakan kita ini memperlihatkan iman itu. Ateis praktis lain misalnya, ambil contoh. Orang percaya bahwa Allah itu maha kasih, betul? Anda percaya Tuhan itu maha kasih? Coba bayangkan, kalau ada orang yang teraniaya, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ikut menghujat orang itu atau ikut untuk terlibat membantu orang itu supaya dia diringankan dari beban kehidupannya? Orang percaya bahwa Allah itu maha kasih, tetapi justru membuat orang lain itu setengah mati hidupnya. Ini juga bukan memperlihatkan orang beriman. Allah maha kasih tapi hidupnya tanpa pengampunan. Ini juga belum memperlihatkan iman. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Tuhan menginginkan sedikit demi sedikit dalam diri kita, kita belajar untuk memperbaiki sikap hidup kita. Sikap yang memperlihatkan iman akan Allah. Sikap yang memperlihatkan bahwa kita itu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku dari sabda itu. Dan kita mendudukkan Tuhan pada tempatnya. Yaitu sebagai pijakan hidup kita supaya kita hidup semakin bisa bermartabat di depan sesama dan di depan Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Seandainya orang kaya ini bijaksana, tentu dia akan melibatkan anak buahnya
libatkan siapa saja. Sehingga hasil pekerjaannya itu bisa bermakna. Saya juga tidak yakin itu hasil pekerjaannya. Karena orang yang kaya dalam bacaan ini, itu kan tinggal menyuruh, buatlah gudang, buatlah istilahnya panenan lebih melimpah. Dia istilahnya hanya tukang perintah. Apakah memang pekerjaan utama itu tukang perintah? Kalau pekerja, betul-betul pekerja adalah mengerjakan sesuatu, ikut terlibat. Kalau perlu memberikan contoh teladan. Nah, ini kan hanya tukang perintah, bacaan Injil ini perumpamaannya. Nah, kita diajak supaya kita ikut terlibat di sana. Kalau ikut terlibat berarti kita juga melibatkan orang lain untuk kehidupan kita. Dengan seperti itu, maka kita akan ditemukan sebagai orang yang pinter, tidak hanya melulu cerdas, tetapi juga keseluruhan. Termasuk hidup moral, termasuk hidup spiritual, termasuk hidup sosial kemasyarakatan pula. Dengan seperti itu, maka kita memperlihatkan iman kita tidak hanya separuh-separuh. Tidak hanya di dalam gereja, tidak hanya saat berdoa, tapi dalam keseluruhan hidup kita. Dari bangun tidur sampai kita tertidur dan dalam mimpi kita selalu dekat di dalam Tuhan. Bukti kedekatan kita dalam Tuhan adalah kita melihat siapa pernah bermimpi. Semua pernah bermimpi? Pernah 1 atau 2 kali Anda bermimpi berdoa? Jalan. Mimpi biasanya mendapatkan ini, mendapatkan itu, tapi mimpi berdoa pernah? Maka jarang orang, karena mimpi kan ingin diwujudkan. Maka jarang kita itu melihat orang itu tekun berdoa, karena mimpi pun juga jarang dilakukan. Jarang memimpikan doa. Nah, Ibu Bapak, maka mari kita berusaha. Walaupun kita bangun tidur, sampai kita tidur dan dalam mimpi kita tetap dekat dengan Tuhan. Dengan seperti itu kita akan menuju pada proses pendewasaan diri yang luar biasa. Amin.